Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Joseph. Saya akan menjelaskan materi-materi hukum pidana yang sudah diajarkan oleh Pak Heri selama setengah semester. Saya ingin menjelaskan apa itu pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut Prof. Mulyanto adalah hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan satu perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 2. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. 3. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Lalu ada sumber hukum pidana. Menurut Sudarto, sumber hukum pidana Indonesia sebagai berikut. 1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya Wetboek van Strafrecht for Netherlands, Indi, UVS, sebuah cita raja, Koninklijk Besluit, tanggal 15 Oktober 1919, nomor 33, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau WVS-VNI ini merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht negeri Belanda yang selesai dibuat tahun 1981 dan mulai berlaku pada tahun 1986. Tidak 100% sama, melainkan diadakan penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu. Akan tetapi, asas-asas dan dasar persahabatan tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17/18/1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 atau Undang-Undang Pemerintah RI Yogyakarta. Salah satu berbunyi dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tanggal 10 Oktober 1945 nomor 2 menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Ini berarti bahwa teks resmi yang sah untuk KUHP kita adalah bahasa Belanda. 2. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu, hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana. Hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1991, L-N 1991, Sub 9, Pasal 5 Ayat 3, Sub B, dengan masih berlakunya hukum pidana adat meskipun untuk orang daerah tertentu saja. Maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP. Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin sebagai nullum delictum nulla poena sine previa lege penali. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulunya. Atau juga nulla poena sine lege, atau tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Dan nulla poena sine crime, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Dan nullum crimen sine lege, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Atau nullum crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulunya. Atau nullum crimen sine lege stricta, tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan yang tegas. Tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Fungsi hukum pidana. Fungsi yang umum. 1. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 2. Fungsi yang khusus. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan Rex Guterres dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Asas-asas hukum pidana. 1. Asas yang dirumuskan dalam KUHP atau perundang-undangan. A. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat. B. Berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu. C. Berlakunya undang-undang hukum pidana menurut orang pada saat terjadinya perbuatan pidana. 2. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis dan dianut dalam jurisprudensi. Asas tidak tertulis dalam hukum pidana. Asas tertulis atau tidak dirumuskan dengan tegas dalam KUHP tapi dianggap berlaku dalam praktik pidana pada hal itu tidak pidana tanpa kesalahan. Genstrafsonderskul, ketentuan tentang penghapusan pidana yang disebut oleh pasal-pasal tertentu. Pasal 8, 49, 60, 1 KUHP. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas penghapusan kesalahan merupakan dua hal yang mempunyai titik kesamaan, akan tetapi penggunaannya berbeda. Tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas penghapusan pidana yang bersifat umum dan luas yang biasanya skut itu mengandung 3 sifat. Elemen terdiri tentang adanya kemampuan tanggung jawab pembuat dan tentang adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dengan bentuk sengaja atau papan karena tidak dapat tanggung jawab suatu dini atas pembuat. 2. Alasan pembenar. Rechtvaardigheidsgronden, suatu keadaan tertentu dari pembuat seseorang yang menghapuskan atau meniadakan sifat elemen hukum sehingga perbuatan yang bersangkutan tidak melawan bertentangan hukum. Alasan pembenar seperti misalnya perbuatan seseorang karena pembelaan terpaksa, notuler dalam pasal 91. Perbuatan seseorang karena melaksanakan ketentuan undang-undang dalam pasal 50 KUHP. 3. Alasan pemaaf. Schuld yang artinya perbuatan seseorang tetap sebagai perbuatan melawan hukum yang karena alasan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pembuat sehingga kesalahannya dihapuskan atau dimaafkan. Sedangkan Rechtvaardigheidsgronden sebagai perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum digunakan oleh hukum dengan sendirinya tidak dapat pidana pasal 44 KUHP. Dalam hal ini ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dalam hal ini ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Pasal 48 KUHP dalam keadaan memaksa. Alasan penghapusan tuntutan. Overlockenbarheid, penghapusan pidana dihapuskan bukan karena kesalahannya atau dihapuskan sifat melawan hukumnya, akan tetapi karena perbuatan itu menurut politik kriminal pemerintah lebih baik tidak menuntut akan bermanfaat daripada kalau menuntut. Dalam KUHP kenyataan tidak dapat dituntut dalam pasal 1/2 tentang kejahatan dari penerbitan percetakan, 36, 37, 39 tentang kejahatan harta kekayaan dalam aturan buku 1 KUHP. Alasan penghapus penuntutan dalam pasal 2-8 mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana. Pasal 61 sampai 60 mengenai penuntutan direncanakan mengenai delik aduan mengenai asas nebis idem mengenai pasal penuntutan karena terdakwa meninggal karena kadaluarsa. Tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu strafwet, namun demikian belum ada konsep secara utuh menjelaskan definisi strafwet. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan ahli terhadap istilah strafwet menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.
Strafbed terdiri dari 3 suku, yakni kata straf yang diterjemahkan sebagai pidana, hukum kata bar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan untuk kata bed diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Strafbed diartikan sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan dapat atau boleh pidana atau dikenakan hukuman. Bujono Projokiro menerjemahkan istilah strafbed sama dengan tindak pidana, yakni perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.